Jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pemanggilan calon tahbisan. Para diakon yang akan ditabiskan menjadi imam dipersilahkan tampil ke depan. Frater Diakon Liberatus Maya Bubun dari Keuskupan Amboina. Frater Diakon Fabianus Rahayaan dari Keuskupan Amboina. Frater Diakon Leo Laian dari Keuskupan Amboina. Pengajuan calon tahbisan. Bapak Uskup, Gereja Allah yang Kudus memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan diakon ini untuk pelayanan sebagai imam. Apakah menurut pastor mereka layak untuk ditabiskan? Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenal mereka, kami memberi kesaksian bahwa mereka layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Dengan bantuan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini akan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Sapaan Bapak Uskup. Pertama-tama Bapak Uskup akan menyapa umat Allah yang hadir. Saudari-saudara yang terkasih, umat sekalian dalam Kristus, banyak di antara kalian yang mengenal para putra kita ini. Ada yang memanggilnya anak, kakak, atau adik. Ada yang memandang mereka sebagai teman. Mereka segera akan diangkat menjadi imam. Maka marilah kita merenungkan sejenak apa artinya tingkatan gerejawi yang akan mereka masuki. Sungguh benarlah bahwa seluruh umat Allah yang kudus memiliki imamat rajawi dalam Kristus. Tetapi Imam Agung kita Yesus Kristus sendiri telah memilih beberapa di antara murid-muridnya untuk menjalankan tugas imamat dalam gereja atas namanya demi kepentingan umat. Kristus yang telah diutus oleh Bapa telah mengutus rasul-rasulnya ke dalam dunia
agar ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pengajar, imam dan gembala dengan pengantaraan rasul-rasul itu dan pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup. Dan imam-imam dipersatukan dengan uskup-uskup oleh tugas imamat dan dipanggil untuk melayani umat Allah. Sesudah mendengar kesaksian umat dan setelah dipertimbangkan dengan baik-baik, maka para diakon ini akan ditabiskan menjadi imam untuk mengabdi Kristus, menjadi pengajar, imam agung dan gembala. Oleh pengabdian ini, tubuh Kristus yakni gereja akan dibangunkan dan bertumbuh menjadi umat Allah dan kanisa Allah yang kudus. Mereka akan menjadi gambaran dari Kristus Imam Agung yang abadi dan digabungkan dalam martabat para uskup. Mereka akan ditabiskan menjadi imam yang sah dalam perjanjian baru untuk mewartakan Injil dan untuk menggembalakan umat Allah, lagi pula untuk merayakan ibadat ilahi, terutama perayaan Ekaristi. Bapak Uskup menyapa para calon tahbisan. Putra-putraku calon imam tercinta, kamu akan diterima masuk kalangan para imam. Kamu akan menjalankan tugas suci mengajar di dalam Kristus Sang Guru. Wartakanlah kepada semua orang sabda Allah yang telah kamu terima sendiri dengan suka hati. Dan sambil merenungkan hukum Tuhan, jagalah agar kamu tetap percaya akan sabda Tuhan dan menjadi teladan dari apa yang kamu ajarkan. Hendaklah pengajaranmu menjadi pegangan bagi umat Allah dan cara hidupmu menjadi kesukaan bagi kaum Kristiani, agar dengan perkataan dan teladan kamu membangun gereja Allah. Demikian pula kamu akan menjalankan tugas menguduskan di dalam Kristus Sang Imam Agung, karena oleh pelayananmu korban rohani dari umat akan dipersembahkan dalam persatuan dengan kurban Kristus. Melalui tanganmu, kurban itu akan dipersembahkan secara tak berdarah di atas altar dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang kamu lakukan dan teladanilah apa yang kamu jalankan, yakni seraya kamu merayakan misteri wafat dan kebangkitan Tuhan, hendaklah kamu berusaha mematikan anggota-anggota tubuhmu dari segala jenis kejahatan dalam cara hidup yang baru. Dalam pelayanan pembaptisan, kamu mengumpulkan orang ke dalam umat Allah,
melalui sakramen tobat, kamu mengampuni dosa atas nama Kristus dan gerejanya. Dan dalam sakramen pengurapan orang sakit, kamu mendampingi orang sakit. Dengan menjalankan upacara-upacara kudus ini, dengan mempersembahkan doa-doa pujian dan syukur, serta doa-doa sepanjang hari, kamu tidak hanya berdoa untuk umat Allah, melainkan juga untuk seluruh dunia. Dalam melakukan semuanya ini, hendaklah kamu ingat bahwa kamu diambil dari antara umat manusia dan ditetapkan bagi umat manusia untuk menghubungkan mereka dengan Allah. Oleh karena itu, penuhilah tugas Kristus Imam Agung itu senantiasa dengan gembira dalam cinta kasih yang sejati. Jangan mencari apa-apa yang menyenangkan dirimu sendiri, melainkan carilah semuanya yang berkenan kepada Kristus. Akhirnya, putra-putraku terkasih, dalam menjalankan tugas Kristus, kepala gereja dan gembala, hendaklah kamu dalam persatuan dengan uskupmu dan di bawah pimpinannya, berusaha menggembalakan umat beriman menjadi satu keluarga. Semoga kamu sanggup menghantar mereka dengan pengantaran Kristus kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Yesus, Gembala yang baik, haruslah selalu menjadi teladan bagimu. Dia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Amin. Penyelidikan calon imam. Saudara-saudaraku terkasih, sebelum kamu ditabiskan menjadi imam, nyatakanlah kesediaanmu untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan dibebankan kepadamu. Maka kami bertanya, bersediakah kamu melaksanakan tugas sebagai imam dengan cermat dan dalam kerjasama dan kesetiaan kepada uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Ya, saya bersedia. Bersediakah kamu merayakan misteri Yesus Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia, sesuai dengan tradisi gereja, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Bersediakah kamu mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Ya, saya bersedia. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban murni bagi Allah. Bersediakah kamu makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Dengan bantuan Allah, saya bersedia.
Doa restu orang tua. Allah, Bapa kami sebagai orang tua dengan ini merelakan dan merestui niat anak kami untuk memilih jalan hidupnya sendiri sebagai imam. Demi pelayanan umat beriman, kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh belas kasih, sudilah memberkati dia, supaya ia setia dan tekun dalam menjalankan tugas dan tanggung dan panggilannya sebagai seorang imam. Janji kesetiaan calon imam. Atus, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya uskupmu dan kepada para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Denny, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya uskupmu dan kepada para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Leo, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya uskupmu dan kepada para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Umat beriman yang terkasih, kini kita akan berdoa bersama-sama, mohon rahmat dan tuntunan Tuhan untuk para calon tahbisan. Saudara-saudari terkasih, umat kesayangan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah ilahinya kepada para hambanya ini yang telah dipilih menjadi imam. Marilah kita berlutut. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Para malaikat
malaikat Allah yang kudus. Santo Yosef, Doa tahbisan. Yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami. Engkaulah pencipta segala kehormatan dan pembagi segala kemuliaan. Daripadamu berasallah alam semesta. Oleh kekuasaanmu, segala sesuatu berkembang dan diteguhkan. Engkau senantiasa meninggikan derajat manusia dengan mengadakan peraturan-peraturan yang baik. Demikianlah Engkau telah mengadakan imamat dan jabatan para levita dengan sakramen-sakramen yang kudus. Demikian juga Engkau telah memilih orang lain untuk tingkatan kedua, yang akan menjadi pengiring dan pembantu uskup-uskup. Atas cara ini, telah Kau perbesar pengaruh Musa di padang gurun dengan bantuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Dengan mempergunakan bantuan mereka di tengah umat, dapatlah Musa dengan mudah memimpin orang yang tak terbilang banyaknya. Demikian pula atas anak-anak Harun, telah Kau curahkan kuasa bapa mereka dengan selimpah-limpahnya, agar dengan demikian akan cukuplah jumlah imam yang akan mempersembahkan kurban keselamatan dan menjalankan upacara kebaktian. Atas cara yang sama ini juga ya Tuhan, telah Kau kurniakan kepada para rasul putramu, rekan-rekan sebagai pembantu untuk menyebarkan iman. Bersama mereka, rasul-rasul telah memenuhi seluruh muka bumi dengan pengajar-pengajar yang cakap. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah bantuan kepada kami yang lemah ini, karena semakin kami menjadi lemah, semakin banyak pembantu yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-hambamu ini martabat imamat. Teguhkanlah roh kesucian dalam hati mereka. Semoga mereka memangku martabat imamat pada tingkat kedua sebagai suatu anugerah dari Dikau ya Allah, dan memberikan teladan kebajikan yang patut dicontoh dalam tingkah laku mereka. Semoga mereka menjadi pembantu setia yang bekerja sama dengan para uskup untuk menyebarkan sabda Injil ke seluruh dunia, supaya segala bangsa menjadi satu umat Allah yang kudus, yang dipersatukan dalam Kristus, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pengenaan stola dan kasula. Pastoratus, jadilah pelayan umat yang baik. Pastor Denny, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pastor Leo, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pengurapan tangan imam baru dengan minyak krisma. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Ia mendampingi engkau demi kesucian umatnya dan demi kemuliaan namanya. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Ia mendampingi engkau demi kesucian umatnya dan demi kemuliaan namanya. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Ia mendampingi engkau demi kesucian umatnya dan demi kemuliaan namanya. Penyerahan alat-alat persembahan. Terimalah bahan persembahan ini. Hayatilah apa yang kau perbuat. Selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan.
terimalah bahan persembahan ini. Hayatilah apa yang kau perbuat. Selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Terimalah bahan persembahan ini. Hayatilah apa yang kau perbuat. Selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Salam damai. Damai Tuhan bersamamu. Bersamamu juga. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Damai Tuhan bersamamu.
Bapak dan Ibu umat Allah sekalian yang terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya bagi Gereja Keuskupan Amboina pada hari ini dengan ditabiskannya 3 imam baru. Mari kita nyatakan syukur kita bersama-sama dengan para imam baru akan mempersembahkan Ekaristi bersama dengan Yang Mulia Bapak Uskup. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.